Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Notorious Snake, yang dimana film ini berkisah berdasarkan kisah nyata, dan ini merupakan cerita perjalanan orang penyandang disabilitas yang mewujudkan mimpinya untuk menjadi petarung MMA atau Miss Martial Arts. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film terdapat disclaimer bahwa ini merupakan kisah nyata, lalu diperlihatkan Nick yang sedang bertarung di arena. Namun sayangnya dia kalah di pertandingan itu 15 tahun yang lalu, yang dimana Nick sedang dibully oleh kawan-kawannya akibat dia hanya memiliki satu tangan. Namun terdapat salah satu temannya yang bernama Abi yang justru melindunginya, dan itulah awal mulanya persahabatan mereka berdua. Saat mereka sedang berjalan menuju rumahnya, rupanya mereka memiliki kebiasaan yang sama, yaitu menonton acara gulat setiap Sabtu pagi. Abi pun memberikan sebuah kartu berisi idolanya. Keesokan harinya, Abi pun mendatangi Nick. Begitu terkejutnya dia karena rupanya Nick mengidolakan orang yang sama. Dan di sini mereka pun mengungkapkan keinginan mereka di masa depan, yaitu menjadi pegulat profesional. Sembari Nick yang bercerita bahwa ayahnya telah meninggalkannya bersama ibu sesaat setelah Nick lahir. Lalu scene pun beralih pada saat mereka menginjak SMA. Lalu datanglah coach atau pelatih yang memberikan poster tentang latihan bergulat, yang sontak itu membuat mereka berbahagia di sana. Mereka pun langsung masuk ke dalam tempat latihan tersebut. Baru beberapa detik dimulai latihannya, Nick pun langsung dikalahkan begitu saja, dan dia ditertawakan oleh yang lain. Ketika di rumahnya, dia pun curhat bahwa orang-orang telah mentertawakannya, yang itu membuat dia tidak percaya diri. Namun ibunya berkata yang membuat dia bersemangat, yaitu jika kau tidak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana dengan orang lain? Dan itu langsung membuat kepercayaan dirinya meningkat. Keesokan harinya, Abi datang ke sekolahnya dengan menggunakan motor Harley sebagai hadiah ulang tahun yang ke-16-nya. Saat di pelatihan gulat, Nick lagi-lagi terus dikalahkan oleh Abi. Pelatih pun memberikan sebuah teknik yang bisa dia kerjakan karena tidak dibutuhkan tangan kiri di sana. Lalu dia pun langsung mencobanya bersama pelatih. Dia pun berhasil menjatuhkannya. Saat malam harinya terlihat di sini yang dimana si ibu selalu menabung untuk biaya sekolah keperawatannya. Keesokan harinya ya terjadi perlombaan gulat di sana. Yang pertama bagian Abi yang bergulat. Dia pun berhasil memenangkannya, dan kini bagian Nick yang bergulat dengan ibunya yang menyemangatinya di sana. You can do it. Come on. It's all yours. Namun sayangnya Nick kembali mendapatkan kekalahan, dan Abi terus menyemangatinya bahwa dia pasti bisa di lain kali. Ketika di rumahnya, Nick pun kembali menyerah dan merasa tak bisa melanjutkannya. Namun si ibu berkata bahwa kecacatan yang sesungguhnya hanyalah bad attitude atau perilaku yang buruk, dan kau pasti bisa melakukannya, imbuhnya. Keesokan harinya kembali terdapat Jim yang dimana dia sudah sukses di dunia baseball walau hanya memiliki satu tangan, yang sedang melakukan conference. Si ibu pun langsung mengajak Nick untuk menemuinya. Lalu di sini Jim pun menyemangatinya dan menyuruhnya untuk berusaha lebih keras daripada orang lain. Jim pun memberinya bola baseball sebagai simbol agar dia bisa bertahan.
Setelah itu si ibu pun menemui pelatih dan bertanya mengenai cara agar Nick bisa berlatih lebih. Sang pelatih pun menyarankan untuk ikut pelatihan gulat selama musim panas. Namun sayangnya itu butuh biaya yang mahal. Si ibu pun langsung mengambil uang tabungan ke sekolah perawatannya untuk biaya latihan anaknya. Saat malam harinya, Nick pun langsung memarahinya karena seharusnya dia tidak melakukan itu. Si ibu pun langsung berkata bahwa jika suatu saat kau memiliki anak, pasti kau lebih mengutamakan impian anakmu dibandingkan dirimu sendiri. Alhasil Nick pun berjanji bahwa dia akan menggantikan uang tersebut suatu hari nanti untuk bersekolah. Dan selama musim panas, Nick terus melakukan latihan rutin. Hingga sampai pada latihan sehari sebelum pertandingan kembali, kawannya yang bernama Shelby pun terus mengejeknya karena memiliki satu tangan. Nick pun langsung mengajaknya bergulat untuk membuktikan kemampuannya. Lalu mereka pun bergulat di sana. Setelah latihan yang begitu keras, dia pun berhasil mengalahkan budak cengos tersebut. Lalu tibalah hari pertandingan itu, yang dimana Abi telah berhasil memenangkan pergulatan kembali. Dan kini giliran Nick yang bergulat. Dan sayangnya Nick berhasil dikalahkan di sana. Lalu sang pelatih pun memberikan pesan. Namun Nick memutuskan untuk menyerah dan pergi dari olahraga gulat tersebut. 5 tahun kemudian mereka pun bertemu kembali. Setelah 5 tahun tak bertemu, mereka pun berjanji bahwa mereka tidak akan berpisah lagi. Lalu Nick pun izin untuk midil ke air. Namun sayangnya dia tanpa sengaja menyenggol salah seorang di sana. Pria itu pun ambekan padanya. Namun Abi dengan sigap mengunci orang tersebut, dan orang tersebut pun memaafkannya. Nick pun langsung bertanya dari mana dia belajar teknik tersebut. Abi pun langsung memberikannya sebuah poster bahwa terdapat sebuah perlombaan MMA dan yang memenangkannya akan dibayar $500. Mereka pun langsung menuju tempat itu dan langsung mendaftarkan diri mereka di sana. Mereka pun berlatih untuk mempersiapkan pertarungan itu. Hingga tiba hari pertarungan tersebut yang menentukan orang yang akan ikut bertarung di kejuaraan sesungguhnya atau XFC. Abi pun ditunjuk sebagai petarung selanjutnya. Lagi-lagi dia berhasil memenangkannya kembali. Dan kini bagian Nick yang bertarung. Setelah usaha yang cukup keras, dia pun berhasil memenangkan pertarungan dengan mengunci lawannya menggunakan kuncian gulat. Lalu Alex pun menunjuk orang yang terpilih untuk pertarungan yang bernama XFC tersebut. Alex pun menunjuk Abi sebagai petarung yang akan bertarung di kejuaraan itu yang akan dilaksanakan 4 minggu lagi. Saat akan pulang, Nick pun berterima kasih padanya karena dia selalu mendukung dan menyemangatinya. Lalu dia bercerita bahwa dia akan bertemu dengan ayahnya untuk makan malam. Mereka pun berpisah di sana. Saat makan malam dengan ayahnya pun meminta maaf padanya karena dia telah meninggalkan mereka. Dia pun bercerita bahwa rupanya dia mengetahui bahwa Nick sering melakukan latihan gulat. Mereka pun bersepakat bahwa mereka akan melupakan masa lalu dan memulai awal yang baru. Ketika di rumahnya, Nick pun mendapatkan kabar dari ibunya, yaitu Abby was in a motorcycle accident. Nicky died. What? Begitu terpukulnya Nick karena mendengar berita tersebut.
Saat dia sedang membereskan loker Abby, datanglah Alex yang berkata bahwa dia selalu melihat bahwa Nick tidak pernah menyerah dan berlatih setiap hari. Dia pun langsung menawarinya untuk menggantikan Abby di pertarungan itu dan akan memberikannya 2 kali lipat atau $1.000 jika menyetujuinya. Yang lantas Nick pun menyetujuinya dan Alex memberikan julukan padanya yaitu Notorious Nick. Saat di rumahnya, dia pun langsung memberikan seluruh uangnya untuk melanjutkan sekolah ibunya yang terhenti saat itu. Begitu senangnya ibu saat mendapatkannya. Keesokan harinya, dia pun menemui pelatih semasa SMA-nya. Dia pun bercerita bahwa dia akan bertarung MMA dan meminta untuk melatihnya. Namun sang pelatih menolaknya karena dia tidak melatih orang yang mudah menyerah. Karena saat SMA dulu dia menyerah dan pergi meninggalkan gulat ya. Pelatih pun meninggalkannya kembali. Hingga tiba hari di mana dia bertarung di sana. Dan rupanya pelatih diam-diam melihatnya di sana pula. Kembali ke pertarungan itu dan inilah cuplikan awal film tadi yang dimana Nick mengalami kekalahan di sana. Si ibu pun langsung memerintahkannya untuk keluar dari olahraga ini karena begitu brutal dan langsung pergi meninggalkannya. Saat dia sedang ngegalau di bar, datanglah sang pelatih. Dia pun memberinya sebuah strategi gulat yang mungkin akan berguna. Dia pun langsung mengajaknya untuk berlatih bersama karena mengingat sang pelatih sama sekali tidak mengerti MMA. Lalu latihan pun dimulai. Lalu tibalah pertarungan selanjutnya. Pertarungan pun dimulai. Setelah usahanya yang sangat keras, dia pun memenangkan 3 pertarungan dan berhasil masuk final. Mereka berdua pun menonton pertandingan yang menentukan siapa yang akan menjadi lawannya di final. Dan Rich lah yang memenangkannya. Mereka berdua pun mendatangi Rich untuk mengucapkan selamat pada mereka dan sampai bertemu di final. Namun Rich dan timnya berkata bahwa dia tidak mau melawannya karena itu bukan aksi disabilitas. Jika Rich menang maka dia mengalahkan orang 1 tangan. Dan jika dia kalah dia akan dikalahkan oleh orang dengan 1 tangan. Dan itu sama sekali tidak berguna, imbuh mereka. Mereka pun langsung diusir oleh tim tersebut. Lalu saat mereka sedang berlatih, Alex pun datang dengan memberikan kabar buruk bahwa Nick dilarang ikut XFC akibat disabilitas. Dan XFC takut bahwa mereka akan dituntut karena mempertontonkan orang disabilitas bertarung di atas panggung. Lalu Alex pun memberikan saran pada mereka bahwa mereka harus mengajukan petisi dewan untuk memperjuangkan haknya. Mereka pun langsung bertemu pihak terkait untuk mengajukan petisi. Namun mereka tidak peduli terhadap apapun alasannya. Hingga datanglah si ibu. Dan dengan emosional ibu-ibu, dia pun berkata bahwa jika Nick tidak diizinkan, maka persiapkan diri kalian bahwa XFC tidak membiarkan orang disabilitas menggapai impiannya. Dan seluruh acara TV, media, dan koran akan menyoroti kalian karena menolak untuk membiarkan orang disabilitas meraih impiannya. Alhasil bapak-bapak ini pun meminta waktu untuk mempertimbangkan petisi mereka. Keesokan harinya, mereka yang sedang menunggu kabar dari pihak XFC pun akhirnya ditelepon oleh mereka. Dan dia mendapati kabar bahwa I'm gonna fight. ya, Nick dipersilahkan untuk bertarung. Dan di sini dia bertemu dengan salah seorang anak yang sama-sama hanya memiliki 1 tangan. Nick pun mendatanginya. Dia pun menyemangatinya untuk mengajar impiannya dan mengajaknya untuk menonton pertandingan final tersebut. Dia pun berlatih kembali.
Hingga sampai di hari pertarungan itu dimulai, Nick pun berterima kasih pada sang pelatih karena dia terus melatihnya tanpa lelah. Lalu dia pun memandangi kartu poster yang diberikan Abby saat itu sebelum memulai pertarungan tersebut. Dan seperti biasa terdapat komentator yang memberitahu bahwa terdapat 5 ronde dan 5 menit di setiap rondenya. Lalu Nick pun memasuki ring. Pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, dia sangat kewalahan dan hampir dikalahkan. Sang pelatih pun langsung memberikan strategi agar dia bisa menghindarinya. Ronde 2 pun dimulai. Dan di ronde kedua ini dia lebih memberikan perlawanan walau hampir saja dikalahkan. Lalu sang pelatih pun memberikan semangat padanya dan mengingatkannya bahwa dia telah berlatih sejauh ini untuk menang. Ronde 3 pun dimulai. Nick berhasil memenangkan pertarungan ini. Cerik aing mah, aduh. Lalu scene pun beralih pada sebuah video asli Nick saat bertarung di kejuaraan dunia XFC 2012 saat itu. Tamat. Gila ya, sebuah film yang sangat menginspirasi gitu untuk semua, bahwa keterbatasan apapun itu tidak bisa menghentikan impian seseorang. Jika kita memiliki keterbatasan, lihatlah bagian lebih dari diri kita yang lain dan tutuplah keterbatasan tersebut dengan usaha dan kerja keras. Dan terakhir, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Baik ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, boy.